Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Anwar. NIM saya yaitu 2012 153, di mana pada video ini untuk memenuhi tugas resume video pada mata kuliah psikologi pendidikan, di mana pada tema yang diberikan Pak dosen yaitu tentang emosi menurut psikologi, di mana pada emosi sendiri yaitu menurut Kartono yaitu pada tahun 1987, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu menurut Kartono. Pada emosi ini itu enggak hanya orang saja, mungkin kita melibatkan emosi kepada beberapa orang atau kepada apa yang kita hadapi, itu yang mungkin menurut psikologi itu yang dinamakan emosi. Nah, emosi adalah ketergugahnya perasaan disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, sebagai contoh menegang jantung berdebar. Nah, hal ini mungkin sebagai ciri khas pada tubuh kita, fisik kita ketika ada sebuah emosi dalam diri kita, itu ada sebuah perasaan-perasaan yang muncul hingga ada gerakan-gerakan seperti contoh berdebarnya jantung hingga perasaan-perasaan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah emosi. Nah, dengan emosi manusia dapat merasakan senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan lain-lain. Jadi yang dimana pandangan masyarakat atau pandangan teman-teman emosi itu adalah sebuah hal yang negatif, itu salah. Sebenarnya emosi itu banyak sekali macamnya. Mungkin senang, jatuh cinta itu juga dikatakan emosi. Nah, jenis-jenis emosi itu ada dua yang saya katakan tadi, yaitu emosi positif, yaitu yang mungkin dari teman-teman melaksanakan sebuah emosi ataupun pada tubuhnya, pada dirinya itu ada emosi yang rasa senang, walaupun emosi itu ada sebuah manfaatnya bagi diri kita, yaitu contohnya lah emosi positif, yaitu kenikmatan, nikmat akan sebuah manfaat, bersyukur. Itu ada emosi bangga, mungkin ada teman-teman yang sudah melaksanakan wisuda atau sudah melaksanakan bahwa ada sebuah bangga dalam dirinya sendiri, itu juga dikatakan emosi. Bahagia mungkin ya ketika umur segini, umur remaja, bahagia ketika diberikan sesuatu, itu juga emosi. Riang, gembira, puas, itu juga emosi. Nah, terus ada cinta, persahabatan, ketulusan, kasih sayang, itu juga dikatakan emosi. Ketika ada seorang yang jatuh cinta, itu enggak perasaan, tapi emosi yang dilibatkan dalam bentuk perasaan gitu. Terus ada yang kedua, ada emosi negatif, yaitu amarah, ngamuk, benci, jengkel. Itu adalah emosi yang mungkin kalau bahasa Islamnya nafsu ya. Emosi-emosi yang diluapkan dalam bentuk-bentuk yang negatif tadi, marah tadi ya, kesedihan, pedih, sedih, putus asa, takut, cemas, gugup, ragu, khawatir, was-was, itu juga dikatakan emosi. Nah, pada hakikatnya sendiri emosi itu nggak hanya perasaan-perasaan itu saja, tapi juga perasaan-perasaan yang emang membuahkan aura-aura, yaitu aura dua, yaitu negatif dan positif. Itu semuanya bisa dikatakan emosi. Nah, untuk itu fungsi emosi yang dalam psikologi itu seperti apa? Yaitu memotivasi tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan, pastinya semua orang itu mempunyai prinsip tersendiri. Bahkan dalam menggapai sesuatu yang diinginkan, itu ada sebuah perasaan emosi yang dilibatkan ketika ingin, mungkin ya contohnya dari mahasiswa ingin membuat atau mengambil nilai, mencari nilai yang tinggi, perasaan emosi itu akan senantiasa dilibatkan di situ. Contohnya perasaan yang kadang cemas dengan nilai saya, tapi ada perasaan sungguh-sungguh. Nah, ketika hal tersebut tidak tercapai, maka ada sebuah rasa sedih, itu juga dikatakan emosi. Nah, fungsi pada emosi itu untuk memotivasi bahwasanya tujuan itu dapat digapai dengan perasaan-perasaan yang senang, perasaan-perasaan yang dilalui bersama dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada dua, menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Nah, emosi ini spontan, intens, nggak diatur, tapi emang bahasa tubuh itu ada sendiri. Makanya dengan hal itu emosi akan selalu otomatis. Nah, perasaan ketika menghadapi sebuah masalah itu otomatis orang-orang akan melaksanakan emosi secara otomatis gitu.
Ketiga, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Nah, untuk itu saat kita memikirkan sesuatu, mungkin kita menggali beberapa memori yang ada di dalam pikiran kita, yaitu menggunakan perasaan yang terhadap pikiran kita itu sendiri. Yang keempat, mengomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Untuk itu niat di sini ya diambil yaitu yang pastinya kalau orang itu baik itu menggunakan emosi-emosi yang baik kepada seseorang dalam menghadapi orang. Mungkin itu ya beberapa emosi ataupun materi yang ada di video resumen pada video tersebut. Dengan hal itu mungkin emosi di sini bisa menjadi hal yang bisa dikontrol dalam diri manusia, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa sesuai dengan apa yang ada di materi. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.